Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas materi tentang sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah teknik untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam dan diskrete sistem. Ini termasuk pengguna, display, atau nanti juga informasi pesan-pesan yang akan disampaikan. Lalu sequence diagram ini terdiri atas dua dimensi ya. Dimensi vertikal yaitu yang menunjukkan waktu, dan dimensi horizontal yaitu yang menunjukkan objek-objek yang terkait. Nah, jadi cuma dua ya, horizontal sama vertikal. Lalu sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Jadi contohnya adalah ketika saya sebagai pengguna itu akan login ya, akan login ke sistem dengan menginputkan username dan password. Lalu username dan password itu akan diproses oleh sistem menerima username dan passwordnya akan diproses, kemudian hasilnya akan dikembalikan ke pengguna. Apakah itu login berhasil atau sukses, itu nanti tergantung proses autentikasi sebelumnya. Kalau misal berhasil, itu nanti akan mengembalikan pesan atau respon, mengembalikan respon berupa pesan sukses. Dan kalau misal gagal, akan mengembalikan respon gagal. Selanjutnya diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Ini tadi yang barusan saya jelaskan ya. Jadi akan men-trigger aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh pengguna, lalu diproses, lalu hasilnya seperti apa. Nah, di sequence diagram ini ada yang namanya request sama respon. Kalau request itu adalah sistem meminta data yang diinputkan oleh user, dan respon adalah respon dari hasil atau output dari sistem, proses yang diproses oleh sistem untuk dikembalikan ke pengguna. Jadi ada request, ada respon. Request itu adalah yang masuk ke sistem, respon adalah dari sistem yang keluar ke pengguna. Lalu simbol-simbol yang ada di sequence diagram, ada yang paling atas adalah aktor. Lalu di bawahnya ada entity class. Ini kalau misal ada kelas, ya pastinya harusnya ada ya. Di setiap pemrograman berbasis objek itu pasti ada kelas. Lalu ada yang namanya boundary class yang menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Nah, kalau misalnya nanti ada form input, login, itu dia digambarkan dengan boundary class. Lalu ada yang namanya control class, ya ini adalah proses ya. Ini adalah proses atau yang mengontrol dari boundary class yang akan diproses dan dihubungkan ke tabel. Lalu yang bawahnya, yang E itu adalah focus of control left line and left line. Ini adalah menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Jadi ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya, slide pertama itu ada dua, yaitu yang horizontal sama yang vertikal. Nah, ini yang vertikal. Ini adalah menunjukkan waktu. Jadi pertama, kalau misal kita mau melakukan input username dan password ketika mau login, yang pertama adalah dilakukan seperti ini. Ini nanti penggambarannya akan saya detailkan lagi pada contoh yang nanti saya sampaikan. Lalu yang F ini adalah message, pesannya. Nah, ini kalau misal ke kanan artinya adalah itu request ya. Sistem akan menerima pesan yang disampaikan oleh pengguna. Nanti kalau ke kiri, ini tandanya anak panahnya ini ke kiri ya.
itu adalah respon yang dihasilkan dari sistem yang akan diterima oleh pengguna. Ini tadi penjelasan kelas ya, ada 3 tipe kelas: boundary class, control class, sama entity class. Ini kalau boundary class yang berhubungan dengan aktor, contohnya adalah form, itu inputnya apa saja. Lalu control class adalah kelas yang berhubungan dengan proses komputasi, perhitungan, dan lain-lain. Nah, semuanya nanti akan diproses di situ. Kalau misal gagal, langsung dikembalikan ke pengguna. Kalau berhasil, ya diteruskan mungkin ke database. Selanjutnya entity class, kelas yang berhubungan dengan data. Ya, berhubungan dengan data. Lalu buatlah ini sequence diagram ya, maksudnya ya, ini harusnya sequence diagram. Terus sequence diagram sistem ATM di mana pengguna dapat melihat saldo, transfer uang, mengambil uang, dan login. Nah, ini sequence diagramnya ini masih sama ya seperti kemarin. Lalu saya skip aja itu, saya masuk ke sequence diagram untuk menggambarkan proses input kartu. Nah, yang pertama adalah pengguna. Di sini pengguna dia paling kiri, prosesnya paling awal. Lalu di bawahnya ada titik-titik. Nah, ini adalah selang waktunya ya. Yang pertama dilakukan adalah ini, dan ini di sini artinya ada aktivitas. Ini ada aktivitas, dia digambarkan seperti ini. Lalu dia akan mengirimkan atau memasukkan kartu, nah, ke kotak kartu. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan pengguna tadi. Contohnya ada bisa saja kalau misal sistemnya sudah jadi, artinya ini adalah form. Kalau ini belum jadi, artinya ini bisa jadi bisa saja kotak kartu. Lalu dimasukkan ke kotak kartu. Selanjutnya adalah kotak kartu akan memvalidasi kartu. Nah, di sini ada proses. Kalau proses itu disimbolkan oleh ini ya, ada lingkaran dan panahnya ada di lingkaran ini. Nah, ini digambarkan dengan ini tetap sama, dia menggambarnya ada ininya. Ini yang pertama ya, ini yang pertama cara menggambarnya. Ini yang kedua, lalu diterima oleh si 3 ini. Lalu dari ketiga ini dia akan memvalidasi kartu dan diproses oleh ini ya, di bagian ini. Ini 5. Kalau semisal ini gagal ya. Nah, di sini ini ada yang namanya kotak. Ini sebetulnya kalau semisal tidak mau digambarkan tidak apa-apa. Ini hanya sebatas untuk menceritakan bahwa ini adalah proses yang kartu yang valid, ini kartu yang tidak valid. Nah, kartu yang valid nanti akan dilarikan ke sini. Langsung diminta untuk memasukkan PIN. Nah, di sini tetap digambarkan ini ya, kotak ini. Kalau semisal ternyata yang dimasukkan itu adalah kartu KTP, ya itu kan artinya nggak sesuai ya. Itu butuhnya kartu ATM tapi dimasukkan kartu KTP. Terus sudah tidak sesuai sehingga akan dikembalikan ke sebelumnya. Akan kotak kartu akan mengeluarkan kartu. Dia diterima di sini. Ini sebelumnya adalah ini sebetulnya. Sorry. Ini di sini ini harusnya. Kenapa kok bisa di sini? Nah, ini harusnya seperti ini. Karena ini sudah suatu proses yang baru. Ini ya sebetulnya gini ya. Ini titik-titik. Lalu dari sini dia akan ini bisa saja ditambahkan mengambil. Ini kotak, ini nanti dari sini, nah gini, ini nanti di sini akan mengambil kartu, gitu. Itu contoh yang memasukkan kartu. Selanjutnya adalah memasukkan PIN. Nah, ini kalau misal tadi sudah kita masukkan, kemudian kita akan memasukkan PIN. Pengguna akan memasukkan PIN. Nah, ini ada menu PIN. Nah, ini bukan lagi
kotak kartu ya, tapi namanya sudah berganti menu PIN. Pemasangan menu PIN, lalu si PIN-nya itu akan diproses apakah ID dari kartu itu sesuai dengan, atau PIN itu sesuai dengan kartu ID-nya. Kalau sesuai nanti dia akan dilanjut ke kanan ya. Tapi kalau tidak sesuai dia akan dikembalikan untuk menampilkan menu PIN. Nah, nanti si pengguna juga bisa melakukan penginputan lagi sebanyak 3 kali. Kalau misal 3 kali itu salah terus, dia akan kartunya otomatis diblokir. Tapi kalau semisal bisa, ini semisal pertama kali gagal, keduanya ini bisa, dia akan dilanjutkan ke get ID login. Dia akan mengambil ID login di akun ini yang berhubungan ke database. Ada akun, dia akan mengambil PIN-nya, disesuaikan, dan nanti akan diproses di login ini. Login dan bisa masuk ke menu utama. Get ID. Oh, gini. Ini proses validasi. Kalau misal ini berhasil, dia akan mengambil ID yang login dan mengambil PIN yang login. Lalu ditampilkan lalu menampilkan ke menu utama. Ini kalau berhasil. Selanjutnya dari menu utama ya, pengguna itu bisa memilih mengecek saldo. Yaitu yang pertama adalah pengguna memilih mengecek saldo, lalu ini sudah berganti menunya menjadi menu utama. Bawahnya ini tetap ada vertikalnya ini ya. Lalu si menu itu kemudian atau sistemnya akan memproses melihat saldo. Itu dan proses mengecek saldo ini proses mengeceknya ya. Lalu si proses ini akan mencari get, artinya mengambil ID balance, mengambil saldo, lalu set transaksi mulai tanggal berapa, misal seperti itu, jenis transaksinya seperti apa. Lalu kalau misal di atasnya ini sudah didapatkan semua, kemudian proses mengecek saldo bisa dengan yang di akhir ini ya, menampilkan hasil saldo. Ini akan masuk ke form baru lagi ya, tampilan user interface baru lagi, yaitu menampilkan saldo pada kartu ATM tersebut. Ini untuk mengecek saldo. Selanjutnya oke, kalau semisal saya kembali ke sini dulu mengecek saldo. Kalau semisal dilanjutkan sampai kembali ke pengguna, bagaimana? Bisa. Nanti dari sini ini tetap dipanjangkan karena masih dalam satu proses. Lalu selanjutnya adalah ini dikembalikan ke pengguna. Nah, gini ya. Ini nanti responnya apa? Menampilkan atau melihat hasil dari cek saldo, misal seperti itu. Lalu mentransfer uang ini agak ribet ya. Coba kita pahami pelan-pelan. Di sini pertama adalah memilih mentransfer uang di menunya. Lalu menampilkan menu transfer uang ya. Lalu si pengguna itu diminta untuk memasukkan jumlah uang. Setelah jumlah uang, pengguna diminta untuk memasukkan nomor tujuan, rekening tujuan. Nanti kalau semisal data ini sudah didapatkan oleh sistem, kemudian si sistem itu akan melanjutkan ke proses. Nah, ini proses mentransfer uang. Akan diproses. Nah, dengan prosesnya ini dia akan mencari get ID balance.
dan get saldo. Nah, saldonya cukup nggak? Tahu-tahu jumlah uang yang mau ditransfer itu melebihi dari saldo. Nah, itu kan nggak bisa. Nanti akan dicek kalau semisal ini saldonya tidak cukup, dia akan dilempar kembali ke menu transfer uang, menampilkan error saldo tidak cukup. Nah, nanti ini juga bisa dikembalikan lagi ke pengguna. Pengguna bisa melihat notifikasi error saldo tidak cukup. Nah, kalau semisal cukup, saldonya cukup, set saldo artinya adalah memberikan saldo, lalu memberikan ini sama ya, saldo pengirim balance ke penerima balance. Pengirimnya tetap membuat 2 invoice ya, 2 bukti transaksi di pengirim sama penerima, lalu di set transaksi. Nah, ini di transaksinya dicatat set transaksi tanggal ini jenis ini dengan saldo keluar atau masuk segini. Kalau pengirim berarti keluar, kalau penerima berarti uang masuk segini. Lalu yang kalau misalnya prosesnya ini sudah selesai ya, ini sudah oke, kemudian akan menampilkan uang berhasil dikirim ke menu mentransfer uang. Kemudian ini juga bisa diteruskan lagi ke pengguna. Pengguna nanti akan melihat notifikasi uang berhasil dikirim. Begitupun juga mengambil uang, silakan nanti bisa diamati lagi. Ini kurang lebih sama caranya. Kalau logout ini simpel ya, memilih keluar. Ini menu utama, menu logout, tampilkan, lalu diproses, proses logout, lalu keluarkan kwitansi kalau memang cetak nota, ada notanya, ada struknya. Lalu si proses ini akan mengeluarkan kotak kartu, mengeluarkan kartu di kotak kartu ya. Lalu ini kalau misal di sini nanti bisa juga ini akan dikirimkan ke pengguna. Pengguna lah ngapain? Pengguna itu akan mengambil kartu. Biasanya di atasnya dikasih keterangan mengambil kartu. Oke, jadi sebetulnya teknik untuk menggambarkan sequence diagram ini adalah kita harus paham dulu apa yang ada di sistem, atau mungkin nantinya seperti apa yang kita harapkan yang pada sistem yang akan kita buat. Contohnya saya mau buat form login. Form login itu saya rencananya seperti ini. Oke, kita matangkan, kita gambarkan dengan menggunakan sequence diagram. Nah, dari nanti hasil dari desain ini akan diimplementasikan oleh tim developer. Jadi mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau sequence diagram ini lebih ke interpretasi ya dari pengguna atau dari developer yang akan membuat. Ini sebetulnya kalau misal satu proses login ya, itu sebetulnya bisa banyak sekali cara menggambarkan sequence diagram. Jadi yang terpenting di sequence diagram ini adalah bagaimana cara menggambarkan sequence diagram ini dengan baik dan benar. Jadi ya, dengan baik dan benar adalah dengan sesuai dengan ini tadi, kalau misal ada vertikal, lalu horizontal, lalu ini kalau ke kanan itu ngapain, kalau ke kiri itu ngapain. Nah itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.